Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Azhara Alia Putriwan dengan NIM A5102503116. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada video ini, saya akan menyampaikan refleksi implementasi psikologi pendidikan di sekolah dasar berdasarkan materi yang telah saya presentasikan terkait kasus strategi penerapan psikologi pendidikan untuk meningkatkan kedisiplinan belajar SD Negeri 61 Banda Aceh. Sebagai bagian dari tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh Ibu Ratih Puspita Dewi SPD MPD yang terhormat selaku dosen Psikologi Pendidikan. Refleksi ini membahas pemahaman cara pandang terhadap siswa SD, tantangan penerapan psikologi pendidikan, serta kesiapan saya sebagai calon guru SD. Refleksi pemahaman implementasi psikologi pendidikan di SD, saya memahami bahwa psikologi pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kedisiplinan belajar siswa SD. Implementasinya tidak hanya berfokus pada aturan, tetapi pada pemahaman karakteristik siswa, motivasi, dan perilaku belajar. Penerapan strategi seperti reinforcement positif, pengelolaan kelas yang efektif, serta pembelajaran berbasis pengalaman terbukti membantu siswa menjadi lebih disiplin karena mereka merasa dihargai, diperhatikan, dan dilibatkan secara aktif dalam pembelajaran. Cara pandang terhadap siswa SD di perspektif psikologi pendidikan, siswa SD dipandang sebagai individu yang sedang berkembang secara kognitif, emosional, dan sosial. Setiap siswa memiliki perbedaan motivasi, kepercayaan diri, kemampuan, dan gaya belajar. Oleh karena itu, guru tidak bisa menyamaratakan perlakuan, melainkan perlu pendekatan individual, memahami kondisi psikologis siswa, serta memberikan dukungan agar siswa mampu membangun kedisiplinan belajar secara mandiri. Ada beberapa tantangan utama dalam implementasi psikologi pendidikan di SD, antara lain, yang pertama motivasi belajar siswa yang rendah, yang kedua ada lingkungan belajar yang kurang kondusif, dan yang ketiga ada perbedaan karakter dan latar belakang siswa, dan yang terakhir kurangnya dukungan dari lingkungan keluarga. Jadi solusi apa yang dapat diberikan? Yang pertama ada penerapan reinforcement positif secara konsisten, dan yang kedua menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan tertata, yang ketiga menggunakan pendekatan individual dalam pembelajaran, dan yang terakhir menjalin kerjasama antara guru dan orang tua. Solusi ini membantu siswa lebih fokus disiplin dan bertanggung jawab terhadap proses belajarnya. Pengalaman belajar dalam mata kuliah psikologi pendidikan membantu saya memahami bahwa menjadi guru SD tidak hanya mengajar materi, tetapi juga membentuk karakter dan perilaku siswa. Melalui pembelajaran ini, saya menjadi lebih siap untuk bersikap empati, memahami perbedaan siswa, serta menggunakan strategi psikologis seperti penguatan positif dan pembelajaran aktif. Hal ini mengubah cara pandang saya bahwa kedisiplinan tidak dibangun dengan hukuman, tetapi dengan pendekatan yang mendidik dan manusiawi. Secara keseluruhan, implementasi psikologi pendidikan di SD Negeri 61 Banda Aceh terbukti efektif dalam meningkatkan kedisiplinan belajar siswa. Strategi yang paling efektif meliputi reinforcement positif, pembelajaran berbasis pengalaman, pengelolaan kelas yang baik, pendekatan individual, serta pelatihan manajemen diri. Pendekatan psikologis ini lebih efektif dibandingkan penegakan aturan yang kaku karena berfokus pada pengembangan karakter, motivasi, dan kemandirian siswa dalam jangka panjang. Jadi, pembelajaran pada mata kuliah psikologi pendidikan ini memberikan pemahaman dan kesiapan bagi saya sebagai calon guru SD untuk menerapkan pendekatan yang lebih manusiawi, empatik, dan sesuai dengan perkembangan psikologi siswa. Demikian refleksi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.